Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat dan semangat dalam menuntut ilmu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang demokrasi. Nah, pasti kalian belum tahu ya apa arti demokrasi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang demokrasi. Nah, demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia. Kata ini berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan atau kekuatan. Jadi secara harfiah demokrasi ini kekuasaan rakyat. Kekuasaan ini sendiri mencakup sektor politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, secara umum demokrasi ini ialah sistem pemerintahan di mana seluruh warga negara diberi kesempatan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan ini nantinya akan membawa dampak pada seluruh rakyat. Nah, arti lain ialah rakyat yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, sejarah demokrasi ini sendiri bahwa Indonesia sendiri pernah menerapkan sistem demokrasi pada pemimpin era Presiden Soekarno, lalu pada era Presiden Soeharto. Nah, diusung demokrasi hingga era reformasi seperti sekarang ini. Nah, prinsip demokrasi. Apa itu prinsip demokrasi, Ibu? Nah, prinsip demokrasi ini ada 7. Yang pertama, yaitu negara berdasarkan konstitusi. Apa itu, Ibu, konstitusi? Nah, konstitusi ini maksudnya prinsip demokrasi berkaitan dengan undang-undang dasar maupun semua hukum yang diterapkan, di mana konstitusi akan dijadikan landasan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, yaitu peradilan tidak memihak dan bebas. Jadi, pemerintah tidak dapat campur tangan dalam proses peradilan karena adanya sistem peradilan bebas. Nah, hakim akan dapat bekerja secara baik dalam hal menemukan keadilan dan menentukan keputusan adil dalam tiap perkara yang ditangani. Yang ketiga yaitu kebebasan berpendapat dan berserikat. Maksudnya di sini, setiap warga negara boleh membentuk organisasi ataupun berserikat, boleh. Tapi warga negara juga tidak akan dibatasi haknya dalam mengeluarkan pendapat selama disampaikan dengan bijak. Yang keempat yaitu pergantian pemerintahan secara berkala. Nah, di sini supaya kekuasaan tidak disalahgunakan dan perlu adanya pergantian pemerintahan secara berkala. Contohnya seperti pemilihan umum harus dilaksanakan secara adil dan jujur. Agar apa? Agar dapat menemukan pemimpin yang dapat diandalkan. Nah, yang kelima yaitu penegakan hukum dan kedudukan tiap rakyat sama di mata hukum. Jadi, tiap pelanggaran hukum perlu dan wajib mendapatkan hukuman yang tegas. Jadi tidak pandang bulu. Maksudnya di sini walaupun swasta ataupun pejabat, kalau dia melakukan kesalahan harus ditindaklanjuti, harus seadil-adilnya, harus dihukum seadil-adilnya. Jadi seperti itu. Yang keenam yaitu jaminan hak asasi manusia. Maksudnya di sini apa, Ibu? Hak asasi manusia itu apa, Ibu? Nah, jadi setiap manusia memiliki hak asasi manusia dan sistem demokrasi akan dapat berjalan atau dapat berhasil dengan adanya pelindungan HAM, sehingga negara pun harus menghargainya dengan tidak melakukan aksi-aksi pelanggaran HAM. Yang selanjutnya yaitu ketujuh yaitu kebebasan pers. Ibu, apa itu, Ibu, kebebasan pers? Nah, kebebasan
kebebasan pers ini maksudnya ialah sarana sosialisasi dari segala program pemerintahan, sehingga akan ada komunikasi antara pemerintahan dan rakyat. Jadi adanya komunikasi pemerintahan dengan rakyat. Nah, selanjutnya ciri-ciri demokrasi. Nah, yang pertama yaitu semua keputusan pemerintahan didasarkan aspirasi warga negara. Jadi, dalam bentuk pemerintahan demokrasi, seluruh keputusan yang telah diterapkan pemerintah haruslah berlandaskan aspirasi serta kepentingan warga negara, bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua yaitu menerapkan ciri konstitusional. Nah, apa itu Ibu konstitusional? Nah, Ibu akan jelaskan ya. Hal ini masih berkaitan dengan kepentingan, kehendak ataupun kekuasaan rakyat, di mana tercantum dalam undang-undang hukum harus tercipta secara adil-adilnya. Yang ketiga yaitu memiliki perwakilan rakyat. Urusan negara, kedaulatan serta kekuasaan rakyat akan diwakilkan kepada anggota dewan yang terpilih melalui pemilihan umum. Yang keempat yaitu menyelenggarakan pemilu. Apa itu Ibu? Seperti pesta rakyat. Nah, digelar secara berkala agar dapat terpilih pemimpin atau perwakilan dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang kelima yaitu terdapat sistem kepartaian. Maksudnya di sini itu kepartaian itu sebagai media atau sarana dalam melaksanakan sistem demokrasi agar rakyat dapat dipilih menjadi wakil warga negara guna meneruskan aspirasi rakyat. Macam-macam demokrasi. Nah, demokrasi ini terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, demokrasi langsung atau direct demokrasi, yaitu sistem pemerintahan ini akan turut melibatkan rakyat secara langsung, pertama dalam proses pengambilan keputusan seperti pada penyelenggaraan pemilihan umum atau yang disebut dengan juga pemilu. Nah, itu. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung atau indirect tidak langsung. Nah, pada sistem pemerintahan ini warga negara tidak akan terlibat secara langsung dalam tiap proses pengambilan keputusan. Sebagai contohnya seperti keputusan yang dirumuskan serta diterapkan wakil rakyat mulai dari DPRD, DPD, hingga DPR. Selanjutnya yaitu contoh negara yang menganut sistem demokrasi. Nah, selain Indonesia yang menganut sistem demokrasi, ada negara luar negeri yang menganut sistem demokrasi. Nah, yaitu yang pertama Amerika Serikat, India, Brazil, Nigeria, Pakistan, dan masih banyak lagi negara yang menerapkan sistem demokrasi. Semua ini karena negara akan melibatkan rakyat secara langsung ataupun tidak dalam pengambilan keputusan terkait kepentingan warga negara. Gimana? Udah paham tentang demokrasi? Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus paham tentang demokrasi karena Indonesia sendiri saat ini menganut sistem demokrasi. Baiklah, apakah kalian sudah paham tentang demokrasi? Nah, ini saja pembahasan kita hari ini tentang demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.